Oke, kita mulai ya sekarang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan bab 3, sejarah promosi kesehatan. Sebenarnya kalau bicara sejarah ini gampang Ji. Ya, sejarah itu tidak berubah ya. Penjelasan itu hanya memperlengkap sejarah ya, tapi dia tidak mengubah sejarah itu sendiri. Karena sejarah itu adalah masa lalu ya, yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi Anda bisa baca ini sejarah promosi kesehatan ya, bagaimana promosi kesehatan itu kan erat sekali kaitannya dengan Kesmas. Jadi bicara sejarah Promkes itu kita bicara tentang sejarah kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi sebagian besar yang akan dibahas di part ini ya, kecuali nanti di part akhir adalah kita akan membahas tentang perkembangan kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ada beberapa periode yang ada di modul Anda. Ada periode ilmu pengetahuan, kemudian pra pengetahuan, kemudian ada perkembangan di Indonesia, kemudian perkembangan Kesmas di Indonesia ya, kemudian perkembangan promosi kesehatan itu sendiri. Nah, kita akan lebih spesifik saja, kita langsung saja bahas tentang perkembangan promosi kesehatan di halaman 39 ya. Tugas Anda adalah untuk part A, B, C, D itu Anda bikin soal ya, karena di bab ini tidak ada latihannya, tidak ada part studi kasus dan soal ya. Latihannya itu adalah Anda silakan bikin soal untuk A, B, C, D. Yang akan Ibu bahas ini adalah perkembangan promosi kesehatan di halaman 39. Berarti bagian E ya yang akan Ibu bahas, perkembangan Promkes. Jadi bagian A, B, C, D itu Anda bikin soal ya, silakan bikin soal 5 soal isai, 5 soal pilihan ganda, tulis nama, stambuk Anda dan ditulis tangan ya, tulis tangan ya. Kita masuk pada pembahasan perkembangan promosi kesehatan. Nah, saya sudah jelaskan di minggu sebelumnya. Jadi promosi kesehatan itu, istilah promosi kesehatan itu adalah istilah yang melengkapi istilah yang familiar sebelumnya. Apa istilah yang familiar sebelumnya? Adalah istilah health education ataukah pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan itu adalah salah satu bagian yang dianggap faktor paling penting untuk mengubah perilaku manusia. Jadi, pendidikan kesehatan adalah konsep yang dianggap bahwa konsep inilah yang menjadi cikal bakal pemantik perubahan perilaku manusia. Nah, ternyata ya, setelah beberapa waktu pendidikan kesehatan ini ya dilakukan, tapi hasil yang ditemukan tidak praktek pendidikan kesehatan itu adalah praktek yang sangat lambat perubahan perilakunya. Bahwa ternyata dengan pendidikan kesehatan saja itu tidak mampu mengubah perilaku kesehatan itu secara cepat. Ya, sekalipun terjadi perubahan perilaku itu sangat lambat. Nah, sehingga oleh karena itu maka beberapa studi yang dilakukan oleh jurnal-jurnal, kemudian evidence base yang ditemukan yang terkait dengan penelitian bagaimana pendidikan kesehatan itu mempengaruhi perilaku. Memang terjadi perubahan perilaku tapi sangat kecil, sehingga ya perubahan dan peningkatan pengetahuan itu ya tidak serta-merta positif pengetahuan, juga serta-merta positif perilaku kesehatannya. Nah, ternyata ada gap di situ, ada gapnya ya. Ataukah ada ada jurang yang memisahkan. Misalnya pengetahuannya sangat bagus, pengetahuannya sangat tinggi, pengetahuannya sangat baik, tetapi dari sisi praktek perilaku kesehatannya itu masih lack atau masih rendah. Ataupun kalau ada perubahan pengetahuan, perubahan perilaku itu masih sangat lambat perubahannya. Nah, belajar dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia, maka dicetuskanlah bahwa ternyata kita perlu hal lain selain hanya dengan edukasi kesehatan. Nah, berarti pendidikan kesehatan itu, makanya Promkes dulu namanya itu pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Tapi kekinian itu dirubah menjadi promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Kenapa? Karena promosi kesehatanlah yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang dirasakan dengan penerapan pendidikan kesehatan saja.
Nah, kalau begitu apa yang dilengkapi oleh promosi kesehatan? Maka Anda bisa lihat dalam Nah, lanjut ya. Nah, ternyata bahwa pendidikan kesehatan itu tidak cukup untuk memampukan orang untuk hidup sehat ya. Jadi maka dilengkapilah sesuai dengan teori Green bahwa promosi kesehatan adalah kombinasi antara pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan lingkungan organisasi ya, dan seterusnya, yang dirancang untuk apa? Untuk memudahkan orang dan membuat semakin kondusif dia untuk berperilaku sehat. Nah, oleh karena itu ya, promosi kesehatan itu dianggap bukan hanya memaukan orang untuk hidup sehat, tetapi juga dianggap memampukan orang untuk hidup sehat. Nah, selama ini pendidikan kesehatan itu dianggap hanya memaukan orang saja. Ya, tetapi belum tentu memampukan orang. Nah, maka promosi kesehatan itu menjadi perpaduan yang sangat komprehensif ya. Dia mau hidup sehat dan dia juga mampu untuk hidup sehat ya. Misalnya ya, contohkan ya, kamu mau makanan bergizi, mau konsumsi makanan yang mampu untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh kita menghadapi pandemi COVID-19? Mau ya. Kalau mau, kenapa? Ya, Anda tahu bahwa virus itu hanya bisa dilawan dengan imunitas ya. Kalau imunitas bagus maka dia bisa sembuh sendiri. Sampai sekarang virus ini belum ditemukan obat yang pasti untuk menjadi obat untuk virus misalnya COVID-19. Jadi yang kita lawan itu hanyalah daya tahan tubuh kita yang kita perkuat. Itu Anda paham ya. Makanya Anda mau imun Anda itu meningkat dengan Anda mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Pertanyaannya, apakah Anda punya makanan bergizi atau tidak? Nah, oleh karena itu, mau saja tidak cukup untuk bisa terrealisasi, tapi kita juga harus mampu, ya. Nah, kemampuan inilah yang dalam konteks promosi kesehatan, ya, dianggap sebagai revitalisasi dari istilah pendidikan kesehatan menjadi istilah promosi kesehatan. Nah, tahun 84 ya, revitalisasinya dengan teori Green. Tapi secara global ya, mendunia itu pada 2 tahun kemudian 1986 melalui deklarasi Ottawa Charter yang diselenggarakan di Kanada sebagai konferensi pertama promosi kesehatan yang diadakan oleh WHO dan mengundang berbagai perwakilan negara-negara dunia untuk mensosialisasikan tentang istilah promosi kesehatan itu sendiri. Jadi pada tahun 1986 ini ya, ada 5 konteks Charter, Ottawa Charter. Jadi ada 5 isi Piagam Jakarta, Piagam Ottawa yang diselenggarakan ya untuk semakin memperkuat maksudnya berdirinya ini tonggak sejarah perkembangan promosi kesehatan. Yang pertama apa? Selain pengetahuan, maksudnya ini kan tadi selain pengetahuan ya, jadi pengetahuan direvitalisasi. Yang pertama adalah lingkungan itu selain pengetahuan ya, lingkungan itu harus ada kebijakan yang dibuat yang mendukung kesehatan. Jadi kebijakan itu dibuat adalah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Yang mana kebijakan publik? Kebijakan publik itu bersifat mengikat. Ya, kalau bersifat mengikat berarti mau tidak mau Anda harus patuh. Kalau Anda tidak patuh berarti Anda melanggar aturan, bisa didenda, bisa dihukum ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau dia bersifat mengikat ini berarti dikeluarkan oleh orang-orang yang berwenang. Siapa itu? Pemimpin daerah, misalnya DPR, ya, Perda, peraturan daerah. Nah, itulah yang akan menjadi daya ikat kepada masyarakat yang memampukan mereka untuk hidup sehat. KTR, kawasan tanpa rokok. Ya. Tidak boleh merokok kalau berada tempat-tempat umum di bandara, tidak boleh merokok. Itu kan baru sekarang ada. Dulu-dulu kan orang bebas saja merokok. Ya, sehingga dibangunkan ruangan 2x2 yang dipenghuni oleh semua yang merokok. Jadi kalau mau merokok silakan di ruangan itu. Oke, itu ya, bicara tentang
kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Jadi sekarang sudah banyak kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dan memang itu berwawasan kesehatan. Ya, selain KTR tadi, saya sekarang ada polisi masker. Kalau Anda pakai masker itu Anda ditahan kendaraan Anda. Sabuk pengaman, kalau Anda pakai sabuk pengaman Anda ditahan kendaraan Anda. Itu kan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kesehatan, dan ini dibuat tentu dengan pertimbangan-pertimbangan memampukan orang untuk bisa sama-sama berperilaku sehat, sekalipun dia tidak setuju, sekalipun dia tidak mau, tapi karena aturan maka dia harus ikut dan harus taat ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah lingkungan, menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, bicara tentang lingkungan, ya tentu saja ini sangat mendukung perubahan perilaku dalam konteks memampukan orang untuk hidup sehat. Ya, kita sama-sama pahami ya, kalau kita berada di lingkungan yang mendukung kita untuk hidup sehat, maka kita akan terpola untuk seperti itu. Ya, kalau misalnya kita di lingkungan orang yang suka olahraga, maka kita juga ikut-ikutan olahraga. Kalau Anda ikut-ikut lingkungan yang banyak merokok, maka Anda juga akan ikut merokok. Kalau Anda bergaul dengan orang yang suka minuman beralkohol, maka Anda juga akan ikut minum alkohol. Ya. Kalau Anda ikut dekat-dekat orang yang pacaran, maka Anda juga akan ikut membenarkan hal tersebut. Jadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita untuk berperilaku. Ya. Sehingga ada, ingat ya, ikan asin akan membuat Anda bau asin, bau ikan, minyak wangi ya. Berteman dengan orang yang minyak wangi, maka Anda akan kecipratan baunya. Nah, ini kan bicara lingkungan. Peer group Anda ya, peer group teman sebaya Anda itu sangat mempengaruhi perilaku Anda ya. Makanya saya selalu bilang hati-hati dalam bergaul. Salah bergaul Anda bisa salah jalan ya. Banyak sekali kasusnya gara-gara salah bergaul, maka perilakunya juga terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian berikutnya apa? Selain lingkungan, aksi masyarakat. Kita bicara aksi masyarakat ya. Aksi masyarakat itu covert behavior. Overt behavior itu perilaku tertutup. Covert behavior itu perilaku terbuka. Ya. Aksi masyarakat itu kelihatan. Kenapa ada aksi? Itu adalah ada reaksi. Aksi-reaksi itu suatu hal yang saling berhubungan. Diberikan edukasi, maka akan ada yang kita harapkan terjadi perubahan. Di setting lingkungan, maka akan ada perubahan yang kita harapkan. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat apa-apa, maka jangan pernah berharap akan ada apa-apa. Ya. Masyarakat bisa berubah, kelihatan perilakunya itu karena sudah ya terwarnai dengan edukasi misalnya, terwarnai dengan lingkungan yang mendukung. Dan aksi ini bisa diukur dengan konteks perilaku yang nyata, yang bisa dilihat. Ya. Jadi aksi masyarakat ini indikatornya jelas ya. Perilaku yang kelihatan dan kasat mata. Pengetahuan bagus, tapi kalau aksi tidak ada, no. Jadi kita tidak cukup hanya dengan berempati, tidak cukup dengan hanya prihatin. Tidak cukup hanya dengan empati dan prihatin, tapi harus ada wujud nyata. Kontribusi kita itu apa? Misalnya HIV/AIDS semakin meningkat, kita prihatin. Tapi kontribusimu apa untuk menurunkan HIV/AIDS itu? Kalau kamu masih bergaul bebas, berarti tidak ada pengaruhnya itu kau punya prihatin. Ya. Karena yang pertama kali yang diukur ketika mengukur masyarakat adalah bukan faktor overt behavior, tapi covert behavior. Bukan perilaku tertutupnya yang menentukan keberhasilan, tapi perilaku terbukanya. Ya. Tuh. Kemudian apa yang kemampuan keterampilan personal? Meningkatkan keterampilan personal ini untuk siapa kalau menurut kalian? Untuk masyarakat? Bukan. Untuk petugas kesehatan. Jadi petugas kesehatan itu memang harus ditingkatkan keterampilannya. Kenapa? Karena fakta di lapangan itu banyak tantangannya.
Jadi kalau keterampilan kita saja itu saja, atau bahkan sama sekali tidak terampil, maka tidak akan bisa kita mengharapkan aksi masyarakat. Jadi berhubungan ini dengan pembahasan sebelumnya, ya. Makanya petugas kesehatan harus memiliki standarisasi. Kalau guru tersertifikasi, kalau tenaga kesehatan itu sertifikasi juga ya, registrasi. Itu kan perlu untuk apa? Supaya kapasitasnya itu terukur dan terkontrol. Ya, Anda adalah calon-calon petugas kesehatan, maka Anda mutlak harus memiliki kompetensi yang umum yang harus ditahu oleh tenaga kesehatan masyarakat. Ya, makanya kuliah baik-baik, karena keterampilan personal itu sekarang saatnya Anda ditempa, Anda dibentuk. Jadi kalau tidak serius, misalnya kuliah tidak serius, masa ya saya mengajar ya, saya kasih putar video 18 menit, baru 1 menit 2 menit mungkin dia dengar. Ya, jadi keterampilan personal itu adalah kampus tempatnya awalnya, tonggaknya untuk Anda dilatih, tempat Anda belajar. Maka latihlah diri Anda untuk memiliki kemampuan dan kompetensi yang sebenarnya. Ya. Belajar dengan sebaik-baiknya agar keterampilan ini betul-betul Anda miliki. Ya. Dengan terukur. Karena kalau Anda tidak memiliki keterampilan personal, maka lapangan itu sangat-sangat menantang Anda untuk mampu melakukan inovasi-inovasi untuk suksesnya tujuan edukasi dan perubahan perilaku yang Anda rancang. Tapi kalau misalnya Anda tidak terbiasa untuk menempa personal Anda dengan yang baik, nggak bisa kita kerja. Dari mana kau? Sepatu dari mana? Kasih adem satu. Ambilkan ada satu nak. Kasih ada satu nak. Kasih ada satu kasihan Pak Ibro. Ngerinya SOP Pak. Dia peras kurir.